Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah tanpa terasa hari ini sudah Ramadan yang ke-26 hari. Dan kurang lebih 3 atau 4 hari lagi kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Ini rasanya memang sangat sedih sekali ya, karena tanpa terasa Ramadan yang lama kita nanti ternyata tahu-tahu ini sudah di penghujung harinya, Ustaz. Insyaallah hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Ahmad Khusairi Suhail LCMA. Alhamdulillah berkenan hadir. Sehat ya Prof ya? Insyaallah. Hari ini mungkin yang akan kita bahas terkait dengan fenomena mudik nih, Syekh. Fenomena mudik itu kan kadang-kadang harusnya tuh di penghujung Ramadan itu kita maksimalkan untuk meraih ampunan Allah, memaksimalkan ibadah-ibadah Ramadan kita, karena kita akan berpisah dengan Ramadan. Ini menjadi penting kita bahas karena apa? Kadang-kadang yang mudik itu malah justru fokus di mudiknya, tetapi sedikit melalaikan ibadahnya. Ini monggo kita bahas nih, Syekh. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Sesungguhnya ibadah itu seseorang bisa melaksanakan dalam kondisi apapun, dimanapun. Karena hakikat ibadah itu adalah bagaimana melakukan suatu amal yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik dari ucapan, perbuatan yang zahir maupun batin. Nah, karenanya tentu memang idealnya seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW di akhir-akhir Ramadan ini, seseorang dianjurkan untuk bisa itikaf seperti dicontohkan Nabi, sehingga fokus untuk ibadah. Karena orang kalau itikaf itu tidak lain tujuannya hanya untuk taqarruban ilallah. Tetapi kadang-kadang memang tidak semuanya bisa seperti itu. Ada kondisi-kondisi tertentu atau kaitan dengan berbagai macam hal yang berkaitan dengan liburan yang terbatas, kemudian juga masa liburan dan kaitan dengan transportasi dan sebagainya, sehingga muncullah kemudian dalam tradisi kita istilah mudik itu. Kalau kita kembalikan, karena mudik ini seseorang pulang kampung untuk mengunjungi orang tuanya, untuk mengunjungi sanak saudaranya, maka hakikatnya kalau kita lihat karena kontennya seperti itu, maka ini juga bagian dari silaturahim. Oleh karena itu inilah yang penting untuk diniatkan. Bagaimana ketika seorang mudik itu hakikatnya ingin menyambung tali persaudaraan dengan orang-orang yang satu rahim. Mulai dari ayah, bunda, bapak, ibunya, adik, kakaknya, paman, bibinya, saudara-saudaranya yang lain. Maka kalau itu yang diniatkan, maka mudik kita di saat capek, lelah, menghabiskan banyak biaya, waktu, tenaga, maka ini semuanya insya Allah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita baca ayat pertama surat An-Nisa, itu sampai di dalamnya ada 2 kali perintah takwa ketika menyinggung tentang silaturahim. Ittaqu rabbakum, lalu wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Oleh karena itu, jadikan mudik ini sebagai cara kita untuk merawat dan menjaga nilai-nilai takwa yang kita peroleh dari puasa Ramadan kita. Maka agar mudik kita ibadah, jangan pernah lupa selama perjalanan mudik sholatnya. Laksanakan tepat waktu atau manfaatkan rukhsah, jamak takdim, jamak takhir, ataupun qasar. Jangan pernah gara-gara mudik silaturahim ibadah ini kita tinggalkan sholat. Bagi yang nggak kuat dalam perjalanan untuk puasa, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi ingat, wajib nanti dibayar. Tapi bagi yang kuat ingin melanjutkan terus puasa, silakan. Dan jangan lupa manfaatkan perjalanan kita sebagai seorang musafir untuk banyak berdoa kepada Allah. Sehingga mungkin kita ketinggalan iktikafnya, tapi kita dapat pahala dari ibadah kita yang lain, dari sedekah kita. Tinggalkan jejak-jejak kebaikan di mana Anda istirahat,
apakah di masjid, di musola, atau juga dari doa-doa yang kita panjatkan selama perjalanan itu, atau dari akhlak mulia kita sebagai pemudik yang tidak menyakiti orang lain dengan kendaraan kita, dengan kecepatan ini, atau dengan klaksonnya, atau dengan cara kita mengendarai kendaraan dan lain sebagainya. Maka insya Allah dengan itu semuanya mudik kita bisa menjadi ibadah, dan akhirnya ini akan bisa melapangkan rezeki kita dan membuat kita panjang umur seperti yang disampaikan Nabi SAW, bahwa kalau mudik dengan makna yang seperti itu berarti silaturahim, dan silaturahim itu memperluas rezeki dan menjadikan kita panjang umur insyaallah ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menyempurnakannya dengan baik. Kalaulah seseorang terpaksa harus melakukan perjalanan jauh, jangan lupakan sholat dan manfaatkan perjalanan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu 'amin wa khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini sharing yang sangat luar biasa bagi kita yang ingin melakukan perjalanan mudik. Maka jadikan mudik ini sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mudik kita senantiasa menjadi mudik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya berpahala. Dan Amin. kita juga berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rangkaian ibadah kita selama bulan suci Ramadan menjadi amalan-amalan yang senantiasa diterima, dan juga Amin. kita beroleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian sharing-sharing kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini senantiasa bermanfaat. Tetap di channel YouTube kita Sahabat Arido, dan program acara kita Sering Sharing, sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.